Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Andre ADJ akan membahas tentang Prabu Kian Santang, yaitu ceritanya dilansir dari Wikipedia, yaitu ketika beberapa referensi artikel ini mungkin tidak dapat dipercaya kebenarannya, makanya harus banyak referensi-referensi lain yang disandingkan dengan artikel-artikel di sini. Di sini kami akan terus bercerita tentang bagaimana Prabu Kian Santang atau Raden Sanggara sering dieja dengan Raja Sanggara atau Syekh Sunan Rahmat Suci, yang menerangkan bahwa dia adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Maharaja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Itu dari hasil pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro dari Karawang. Dari pernikahan Sri Paduka Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikaruniai 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang yang disebut sebagai Pangeran Cakabruana, kemudian Rara Santang, Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang. Beliau lahir pada 1427 Masehi dengan nama Raja Sanggara. Prabu Kian Santang menjadi dalam Bogor waktu itu. Disebutkan oleh Peri Taufik L. Jagoani dalam Hitam Putih Pajajaran bahwa Kian Santang yang bernama kecil Raja Sanggara masuk Islam sejak kecil, dan disebutkan dalam Api Sejarah satu karya Ahmad Mansur Surya Negara bahwa Kian Santang turut serta meresmikan berdirinya Kadipaten Cirebon di bawah kekuasaan abangnya Raden Walang Sungsang dengan menyerahkan bendera kerajaan. Pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalam Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati. Putra sulung Prabu Susuk Tunggal menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka dituliskan oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Oh itu ya, jadi ternyata kisah Batu Tulis Bogor itu yaitu tulisan daripada Prabu Susuk Tunggal, Nah, ini merupakan kita banyak yang belum tahu, sahabat. Nah, kemudian disebutkan dalam Ensiklopedia Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia yang ditulis Kementerian Agama Negara Republik Indonesia. Beliau berdakwah mengajak raja-raja Sunda pedalaman masuk Islam, diantaranya Sunan Pancer Raja Galuh Pakuan. Denny Lambar dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2 menyebutkan bahwa Kian Santang pernah menuntut ilmu ke Mekah. Beliau menikah dengan Nyai Kalimah, yaitu Kalimah Sapu Jagat. Demikian menurut Purwacaruban, Nagri Karya Pangeran Arya Cirebon, dan tidak ada catatan resmi siapanya keturunan, sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Lalu Kian Santang dan Kian Sancang. Prabu Kian Santang inilah disebut-sebut tradisi masyarakat sebagai putra Raja Pajajaran Prabu Siliwangi yang berselisih paham tentang keyakinan agama. Tapi akhirnya mereka bersepakat Kian Santang diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Pajajaran. Petilasan yang bertalian dengan Kian Santang berada di Godog Garut berupa makam, Gunung Nagara berupa bekas pertahanan, dan Cileteran. Cerita rakyat turun-temurun dari mulut ke mulut bahwa Prabu Kian Santang abad ke-15 yang bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahun 1599-1661 dan mengejar bapaknya Prabu Siliwangi untuk diislamkan,
hal itu berkaitan dengan siapa pemeluk Islam pertama, ya, Putraraja Tataran Sunda. Ya, siapakah pemeluk Islam pertama di Tatar Sunda, yakni dengan nama yang serupa dengan pangeran kerajaan Tarumanegara yang bernama Rakyan Sancang. Nah, lahir 591 Masehi, Putraraja Kertawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara 562 sampai 618 Masehi. Saudara bapak Raja Suraliman Sakti, ya, 568-597, putra Manikmaya, ya, cucu Suryawarman, Raja Kerajaan Kendal. Nah, di sini juga ada perbedaan-perbedaan, ya, banyak yang dari sumber-sumber yang mengisahkan bahwa ternyata kisah Prabu Siliwangi dikejar oleh Kian Santang itu tidak benar, bahwa sejarah itu sudah tidak murni, ya, bahwa itu diselewengkan. Ada yang menurut ahli-ahli sejarah, ya, yang dahulu, bahwa tidak mungkin anaknya sampai mengejar-ngejar untuk mengislamkan. Setidaknya bahwa kita jangan berimajinasi bahwa masuk Islam itu sampai segitunya, sampai bapaknya itu harus masuk Islam sampai dikejar-kejar. Berarti tidak seperti itu. Nah, sahabat, berarti kita itu harus benar-benar mengetahui dari kebenaran sejarah itu. Nah, dari referensi-referensi yang pernah ada, yang benar atau tidak benarnya, banyak ternyata yang jadi perdebatan-perdebatan, ya, khususnya di kalangan orang-orang Sunda. Nah, sahabat, konon waktu itu ada Wangsit Uga Siliwangi dikatakan bahwa keturunannya akan menjadi pengingat dan mengingatkan saudara kalian dan orang lain ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hati. Nah, yang itu seperti ini, yaitu wangsitnya, kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara-saudara dan ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti talaga akan banjir. Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Nah, seperti itu. Itu harusnya kan bahasa Sunda, ya. Itu diapakan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Kisah-kisah, salah satunya yaitu bagian dari kisah Kian Santang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Sebelumnya silakan like, comment, and subscribe, ya, channel Andre ADJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.